Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang maqasid syariah dalam ekonomi Islam. Nama kelompok Elisa Agustin dan Cindy Novitasari. Nama saya Cindy Novitasari. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang maqasid syariah menurut Imam Al-Ghazali. Apa sih maqasid syariah itu? Maqasid syariah adalah tujuan-tujuan atau hikmah-hikmah yang ditetapkan oleh Allah pada setiap hukum dari hukum-hukumnya untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Menurut Imam Al-Ghazali, maqasid syariah dari manusia ada 5, yaitu 1. Menjaga agama, 2. Menjaga jiwa, 3. Menjaga akal, 4. Menjaga keturunan, 5. Menjaga harta. 1. Menjaga agama. Menjaga agama dalam maqasid syariah bisa dimaknai sebagai upaya untuk menjaga amalan ibadah seperti sholat, zikir, dan sebagainya, serta sikap melawan ketika agama Islam dihina dan dipermalukan. 2. Menjaga jiwa. Menjaga jiwa juga erat kaitannya untuk menjamin atas hak hidup manusia seluruhnya tanpa terkecuali. Hal ini tercantum dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32. Yang ketiga, menjaga akal. Penghargaan Islam terhadap peran akal terdapat pada orang yang berilmu, yang mempergunakan akalnya untuk memikirkan ayat-ayat Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Ali Imran ayat 190-191. Yang keempat, menjaga keturunan. Salah satu poin penting dalam sebuah pernikahan adalah lahirnya generasi penerus yang diharapkan dapat berkontribusi lebih baik. Keturunan menjadi penting. Salah satu yang mencelakai penjagaan keturunan adalah dengan melakukan zina. Dan yang kelima adalah menjaga harta. Menjaga harta adalah dengan memastikan bahwa harta yang kamu miliki tidak bersumber dari yang haram, serta memastikan bahwa harta tersebut didapatkan dengan jalan yang diridhoi Allah, bukan dengan cara yang batil, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Jadi, fungsi dari maqasid syariah itu apa sih? Fungsi dari maqasid syariah bisa memahami nas, sumber hukum atau beserta hukumnya secara komprehensif. Dapat menjadikan maqasid syariah sebagai salah satu standar menguatkan salah satu pendapat fuqaha dan memahami pertimbangan jangka panjang kegiatan manusia dan mengaitkannya dengan setiap fatwa. Hikmah maqasid syariah. Hikmah dari adanya maqasid syariah yaitu membuat lebih paham tentang tujuan-tujuan dari sistem syariah. Kelima komponen yang telah dijelaskan sebetulnya memberikan gambaran kehidupan secara keseluruhan. Komponen tersebut lengkap dan maqasid syariah menjadi panduan untuk mengarahkan rangkaian kehidupan ke arah yang lebih maslahah. Al-Syatibi konsep maqasid syariah. Syatibi membagi maqasid menjadi 2, qasdu al-syari, tujuan Tuhan, dan qasdu al-mukallaf, tujuan mukallaf. Kemudian ia membagi qasdu al-syari menjadi 4 macam, yaitu qasdu al-syari fi wadi al-syariah, atau tujuan Tuhan meletakkan syariah. Maksud Allah menetapkan syariah tidak lain guna kepentingan maslahah hambanya. Syatibi membagi masalah tersebut derajat berurutan dari kebutuhan manusia daripadanya, yaitu daruriyah, hajiyah, dan tasniyah. Qasdu al-syari fi wadi al-syariah li al-ifham, atau maksud Tuhan meletakkan syariah agar maqasid ini adalah bahwa Allah menurunkan syariat agar dipahami hambanya. Pengertian qasdu al-syari fi wadi al-syariah li al-taklif bi mutakada, yang berarti maksud Tuhan meletakkan syariat untuk memberikan beban atau tanggung jawab pada hambanya. Qasdu al-syari fi dukhuli al-mumi al-syariah berarti maksud Tuhan menugaskan hambanya untuk melaksanakan syariat. Qasdu al-mukallaf, tujuan mukallaf, yaitu qasdu al-mukallaf fi al-amal muwafiqan li qasdi al-syari fi al-tashri. Maksud atau tujuan mukallaf harus sama dengan tujuan Allah. Jika Allah menghendaki tujuan suatu syariat adalah maslahah hambanya secara umum, maka mukallaf harus memiliki tujuan yang sama. Contohnya dalam penjagaan maslahah, seseorang harus menjaga maslahah dirinya sendiri yang termasuk dalam maslahah daruriyah, sebagaimana hadis Rasulullah.
kau adalah pemimpin dan kau bertanggung jawab atas rakyatnya. Setiap orang memiliki rakyat, paling tidak rakyat seorang adalah dirinya sendiri, maka ia bertanggung jawab atas dirinya. Mangibtaka fi al-taklifi ma'lam tusyra lahu fa'amilahu barhilun. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu yang tidak disyariatkan, maka itu termasuk batil. Jika seseorang mengerjakan apa yang tidak disyariatkan Allah, ia akan berdosa. Namun jika hal itu masih sesuai dengan qasdu Allah, maka hukumnya boleh. Untuk mengetahui bagaimana dapat dilihat dalam masalah kapan. Syatibi menjelaskan seseorang melakukan apa yang tidak disyariatkan, maka hendaknya ia melakukan 3 hal berikut. Meniatkan amal itu sesuai dengan tujuan Allah yang ia pahami, dan niatnya tidak keluar dari ibadah pada Allah semata. Kemudian berniat bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan qasdu Allah. Langkah terakhir adalah berniat semata-mata hanya untuk mengerjakan perintah. Metode penentuan maqasid menurut Al-Syatibi. Yang pertama yaitu analisa lafaz al-amr dan al-nahyu. Lafaz al-amr dan al-nahyu menjadi salah satu metode penentuan maqasid karenanya memiliki peranan penting dalam bahasa Arab. Yang kedua, memperhatikan maqasid turunan atau at-tabi'ah. Maksud dari maqasid turunan atau at-tabi'ah adalah maqasid yang muncul turunan dari maqasid awalnya. Yang ketiga yaitu menganalisa sukut al-syari'. Maksud dari menganalisa sukut al-syari' adalah menganalisa hal-hal yang tidak disebutkan atau diterangkan dalam nas oleh al-syari'. Yang keempat yaitu istiqra'. Syatibi berpendapat bahwa istiqra' merupakan metode yang paling utama untuk mengetahui maqasid syariah. Istiqra' adalah metode induktif yang digunakan untuk menentukan maqasid yang khusus dari yang umum. Kontribusi Al-Syatibi dalam kebijakan fiskal. Kebijakan mengenai belanja negara, kebijakan mengenai pajak, dan kebijakan mengenai biaya rumah. Sekian dari hasil pemaparan video kami. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Dan kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.